Nah, saya sempat waktu mau resign minta izin ke ortu, mah boleh nggak kalau saya jadi fotografer? Wih, apa sih sebabnya pricing food photography zaman itu nggak bisa seperti wedding? Ini menarik nih. Ini pertama kali saya sebut loh. Oh ya? Iya, this is the Wah, first. ini harus kehormatan nih. jadi titlemu nanti. Oke, hello guys, ketemu lagi dengan saya Kai. Nah, di channel kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda dan juga kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial nih guys. Jadi di sebelah saya ini ada seorang maestro yang bekerja di dunia fotografi juga. Cuman kali ini saya nggak bahasnya tentang wedding atau fashion kayak biasanya. Kali ini kita bahas sesuatu yang spesial yaitu di bidang food photography. Nah, kenalin atau mungkin nggak perlu saya kenalin, kayaknya teman-teman juga udah pada tahu sih ya. Siapa yang nggak tahu sih sama Koji ini? Nah, mungkin tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang memang belum tahu, mungkin bisa dikenalin dulu. Jadi Koji ini adalah seorang food photographer di base-nya di Surabaya itu ya. Base-nya di Surabaya, betul. Base di Surabaya yang dia itu udah lama banget saya taunya udah berkecimpung di dunia food photography. Bahkan selain food photography dia juga influencer juga, food blogger juga yang tenar banget, yang biasa bekerja sama dengan brand-brand gede. Jadi kayak Grab dan lain-lain, mungkin nanti bisa ceritain sama Koji sendiri sih. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit kok. Jadi background story-nya Koji sendiri ini awalnya kok bisa masuk di dunia fotografi itu ceritanya gimana kok? Background aku sebenarnya dulu itu lulusan IT sebenarnya. Oh ya? Tadi agak berhenti mikir, kayak udah lama banget gitu ya. Gue dulu apa ya gitu. Iya. Terima kasih atas podcast ini, jadi aku bisa flashback ya. Dulu aku lulusan IT di, kalau mungkin teman-teman di Surabaya tahu, STTS ya, Sekolah Tinggi Tamat SUI, kepanjangannya. Halo teman-teman alumni. Nah itu tahun, kalau ngomong tahun gak usah lah ya, pokoknya lulusan aja dari sensitif ya. Ya sensitif. Nah, buat di usia kita itu sensitif. Iya, benar. Dulu saya Eskom, kemudian dari lulusan informatika, saya waktu itu bikin skripsinya atau tugas akhirnya itu bikin blog. Nah zaman dulu blog itu nggak kayak sekarang, mungkin semua orang udah tahu ya. Dulu kita bikin blog. So mungkin teman-teman tahu Blogspot atau WordPress gitu ya. Yes. Saya nggak bikin artikelnya, tapi saya bikin engine-nya. Jadi saya mirror, saya bikin KW supernya gitu lah ya. WordPress atau Blogspot. Kemudian dari situ aku bikin jadi TA. Itu pertama kali aku mengenal dunia blog sebenarnya. But it's all about IT. Setelah lulus, aku mulai bikin artikel-artikel IT di blog aku itu. Nama blognya, bentar aku ingat. Masih geek banget namanya, digital. Ini alay banget. Digital Thing of G gitu kan. Ngebahas soal, dulu ada namanya Yahoo Messenger, ngebahas soal Friendster. Aduh, malu banget lah pokoknya. Pasti ini banyak yang udah nggak bisa relate. But itu yang aku kerjain dulu. And then dari blog IT, kemudian aku mulai kerja di salah satu perusahaan rokok. Bukan basa-basi, mungkin sudah tahu semua yang mana. Gajinya lumayan tinggi. And then karena gajinya tinggi dan saya seorang anak kos yang tadinya kere, mulailah hedon, gitu kan, mulai hedon tiap malam pulang kantor nyobain wiskul lah, wisata kuliner. Dan kebetulan gaji pertama waktu itu aku beliin Nokia 6630. Nah itu legend banget karena one of the first kamera handphone 1,3 megapiksel. Jadi sambil wisata kuliner, sambil aku fotoin pakai handphone itu. Nah, cuma waktu itu belum ada penyalurannya. Ini kalau sekarang kan semua masukin ke Instagram, masukin ke TikTok. Kalau dulu kan orang mau masukin kemana gitu kan. Akhirnya karena saya ngeliat di handphone aku tuh banyak foto-foto makanan yang juga sebenarnya nggak jelas. Mulailah aku share kayak, aduh buat apa sih foto-foto yang ada di handphone aku? Kalau buat aku aja nggak ada gunanya. And then aku mulai ngeliat kayak Pak Bondan Winarno waktu itu di Trans TV kalau saya nggak salah. That's like 2006-2008 gitu. Itu benar-benar awal-awal banget. And then aku mulai masukin, waktu itu pertama kali masukin ke Friendster dulu. Waktu itu ada bulletin board gitu ya. Masukin beberapa review aku. And then blog aku yang IT tadi, aku mulai masukin review kuliner. Blog IT tadi sebenarnya yang komen tuh dikit banget karena it's something geek yang nggak semua orang bisa
relate. Yes. Aku masukin salah satu reviewnya waktu itu tahu crispy, ingat banget ya, tahu crispy di G-Walk. Mungkin teman-teman dulu ada yang pernah tahu juga tahu crispy pelangi namanya. Masukin ke sana, boom banget, komennya banyak banget. Dan aku ngerasa wah ini kayaknya jalan hidup aku nih kayaknya di kuliner nih. Sejak itu ya. Cuma berawal dari handphone aja, belum bisa foto. I have zero knowledge about photography. Cuman pakai handphone aja waktu itu ya. Handphone aja. Dan itu baru masuknya bukan di Instagram, belum zaman Instagram apa sekarang ya? Belum. Waktu itu masih zamannya Blogspot, Multiply, WordPress. Terus aku mulai ngelihat blog aku mulai ada traction, mulai ada traffic. Bikinlah website iniji.com gitu. Dan tuh terbentuklah brand namanya Iniji itu karena itu is as simple as Iniji gitu aja. This is G. Oh, artinya itu. Sebenarnya. Cuma akhirnya sekarang semua orang manggil saya Koko Iniji. Iya. Padahal saya punya nama asli. Oh ya, jadi buat teman-teman yang kalau kalian mungkin kebanyakan taunya kan manggilnya Koko Iniji gitu, kayak gitu. Tapi sebenarnya Koji ini sendiri nama aslinya bukan Iniji. Bukan Iniji. Jadi nama aslinya Koji ini adalah bener ya kok Jiwa Fieri. Jiwa Fieri. Tapi itu sebenarnya juga nama panggung. Oh gitu. Jadi ini berlapis. Banyak banget. Nama samaran saya berlapis. Ya nama aslinya Jie. Ini pertama kali saya sebut loh. Oh ya? Iya. This is the first. Ini jadi titlemu nanti. boleh. Jie Wahyono Kusumo. That's itu my artinya. Yes, orang Balikpapan dengan nama Jawa. Oke. Awalnya berarti cuma Koji dan istrinya yang tahu nih. Yep. Yang lain nggak ada yang tahu nih. Yep, this is the first I reveal my middle name. Oke. I see. Jadi sejak dari blog itu terus kemudian berkembang jadi punya website sendiri. Terus barulah berarti dari situ baru penawaran kayak untuk food apa segala itu baru masuk. Sebenarnya kita lebih ke arah food review. Jadi kemana-mana makan, masukin ke blog. Dan zaman itu tidak ada satu orang pun membayar saya. Malah aku yang keluar duit sendiri. Makan di mana keluar duit. Pesan sendiri, review sendiri. Pesan sendiri. Dan waktu itu saya sering banget kena omel karena waktu itu kan belum se-open sekarang. Orang nggak tahu kalau ngambil foto itu dimasukin kemana, orang nggak tahu. Yang orang tahu kalau ada foto-foto orang datang ke kafe, ke restoran, foto-foto makanan, pasti kompetitor nih dari kafe sebelah, dari warung sebelah. Itu udah berapa kali kena kayak gitu. Udah bayar sendiri kena omel. It's totally different dengan zaman sekarang. Benar. Ya, influencer atau foodies datang nggak usah lah. Orang siapa aja datang foto-foto gitu di kafe pasti, wah ini kayaknya bakal diupload gitu kan, dikasih lagi komplimen. It's totally different sama zaman sekarang. Tapi waktu itu mungkin kalau di Indonesia belum booming ya, karena awalnya masih ya orang nggak yakin. Ya itu adalah profesi yang mungkin sampai sekarang pun mungkin nggak semua orang bisa paham bahwa profesi ini kalau ditekuni bisa menghasilkan. Termasuk orang tua saya dulu dari blog. Kemudian kan mulailah masuk beberapa inquiry. Saya dulu dari handphone lompat ke kamera pocket, dari pocket lompat ke DSLR, and then sekarang ke mirrorless gitu ya. Mulailah masuk beberapa inquiry kayak, wah Ji aku tahu kamu cuma ngerjain blog, tapi kamu juga ngerjain professional food photography nggak? Itu beberapa restoran mulai. Berarti belum kepikiran ya kok waktu itu? Oh sama sekali tidak kepikiran. Pertama kali ada inquiry seperti itu kaget, wih gila aku siap nggak sih sebenarnya? Siap gak sih terima job gitu. Nah, akhirnya dengan bermodalkan kamera jadul, ya udahlah coba. Waktu itu ada salah satu teman aku punya CC, kakak perempuan ya, kalau teman-teman nggak tahu. And then dia punya usaha spiku waktu itu. Mulailah disuruh coba deh fotoin produk aku gitu. Itu pertama kalinya terima job. Tahun the real 2010 job ya. Atau 2011 gitu, benar-benar profesional karena aku waktu itu masih kerja di perusahaan rokok bukan basa-basi itu, and then hari Sabtu saya kerjain karena hari Sabtu libur. Jadi sorry aku potong kok. Jadi waktu itu masih nyambi nih kerjaan. Masih nyambi. Karena balik lagi even my parent, mama aku waktu itu belum percaya kalau misalnya kan ortu kan gitu kan. Lu udah gua sekolahin SD, SMP, SMA, kuliah, masuklah ke perusahaan yang terjamin, kerja yang rajin, jadi manajer, direktur dan sebagainya, itu kan diharapkan orang tua. Suksesnya kayak gitu tahapnya ya, kalau orang dulu ya. Nah ternyata anak ini kok melenceng. Nah, saya sempat waktu mau resign minta izin ke ortu, mah boleh nggak kalau saya jadi fotografer? Wih, fotografer yang wedding itu ya? Bukan. Nah, fotografer makanan. Kaget sama saya. Tambah nggak kepikir ya? Nah, kok bisa? Emang
bahasa Jawanya kon iso urip ta gitu loh. Iya benar. Itu kebanyakan salah kayak satu gitu sih. Mungkin ketidakpercayaan dari teman-teman dan keluarga terdekat lah waktu itu. Kalau sekarang mendukung sekali. Udah kelihatan soalnya hasilnya. Sudah kelihatan, ada setorannya bos. Iya. Ya jadi kayak gitu guys. Jadi luar biasa banget sih. Yang awalnya nggak nyangka ya. Jadi dari yang dulunya cuman coba-coba iseng-iseng aja lewat handphone, ternyata bisa jadi profesi yang malah sangat menjanjikan menurut saya. Future-nya kayak gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Koji, sebelum memutuskan untuk benar-benar fokus di food photography, apa pernah nyoba genre lainnya kayak wedding kayak kau sebutin tadi atau gimana? Ya, pasti semua fotografer pernah melalui path yang saya alami. Pasti semua kan masih ada kegundahan gitu kan. Aduh, kalau misalnya aku ambil di genre ini, aku bisa hidup nggak ya? Aku kalau ambil di genre ini bisa hidup nggak ya? Benar. Aku dari awal sebenarnya sudah yakin kalau food photography itu bisa menghidupi aku. Cuma karena jumlah projectnya belum cukup banyak gitu ya. Jadi sambil kerja kantoran, sambil kerjain food photography, and then aku kenalan dengan beberapa fotografer senior di bidang wedding photography, dan aku mulai coba-coba ngambil candid juga di wedding photography, dan ternyata cukup menjanjikan. Jadi waktu itu komposisinya, dan aku mungkin suggest juga teman-teman yang baru mulai di fotografi ya, komposisinya waktu itu 80-20, jadi 80% saya ngerjakan food photography, 20% saya ngerjakan candid wedding wedding only. Juga terima ya. Jadi kan biasanya kan kalau bride atau groom hire main photographer, dia juga kadang-kadang meng-hire vendor lain yang khusus candid. Khusus candid aja, benar-benar. Waktu itu Inigi Studio juga mengerjakan candid wedding photography dan cukup sukses. Ukurannya apa cukup sukses itu? Setiap weekend saya nggak pernah nganggur, selalu ada job-joban candid wedding. Dan sampai waktu itu di forum weddingku pasti pernah tahu ya. Nah, kalau sekarang kan yang inisialnya B itu kan. Kalau dulu weddingku sampai my client bikin satu forum tentang aku. Dan review akhirnya, gitu? Iya, forum itu sampai rame. Jadi satu di forumnya weddingku sampai bikin satu artikel tentang Inigi Studio ngebahas tentang aku, dan sampai dia itu jadi evangelis. Trending ya? Iya, sampai teman-teman lain yang tanya dia jawabin semua review. Wah, ini kayaknya menjanjikan banget. Marketing berjalan nih. Iya benar. Marketing yang berjalan. Tapi balik lagi ya, I love wedding photography, food photography juga suka. Cuma kita nggak boleh. Salah satu mentor aku bilang, lo nggak boleh jadi amfibi. Dan analoginya seperti kalau dokter ya, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Kalau kita ngomong fee, pasti dokter spesialis lebih mahal fee-nya. Akhirnya aku seriusin di food photography only until now. Alasannya itu berarti kok? Salah satunya. Tapi alasan kedua adalah sebenarnya fisik, karena kalau kita ngomong wedding itu kan selalu kalau rame itu back to back ya. Benar. Sabtu ada klien, Minggu ada klien, ya puji Tuhan sebenarnya. Tapi fisik nggak bohong lah ya. Nggak bisa bohong. Waktu itu pas masih 20s padahal, cuma Sabtu ngejob, Minggu ngejob, kadang-kadang kalau hari baik kita jam 12 malam sudah standby, right? Sampai nggak ada waktu istirahat. Akhirnya aku kayaknya prefer something yang aku benar-benar nyaman aja, that is food photography. Tapi aku dari wedding aku banyak sekali memetik benefit. Pelajarannya banyak banget. Salah satunya adalah soal service. Kalau kita ngomong wedding photography itu service jempolan. The best. Apalagi di Surabaya nih guys. Beneran. Klien itu di service A sampai Z. Nggak cuma wedding photography, IO juga gitu kan. Yes. Kalau IO di kota lain totally different with Surabaya. Service aku belajar, and then storytelling. When we talk about wedding photography, it's about storytelling itu. Kita menceritakan ini scene ini bercerita tentang apa, mamanya itu emosinya seperti apa, opanya seperti apa. Itu aku bawa ke food photography. Jadi gimana sih supaya makanan ini nggak sekedar statik gitu. Kalau kita ngomong kopi, it's just not about coffee, tapi kita pengen gali emosi, gali cerita di balik kopi itu seperti apa. Itu yang kedua. Dan ketiga adalah pricing yang aku bawa. Waktu aku ke wedding, my pricing is quite good, jauh di atas food fotografiku sebenarnya. Tapi aku mikir gini, apa sih sebabnya pricing food photography zaman itu nggak bisa seperti wedding? Ini menarik nih.
Tapi aku bertekad harus sama seperti wedding. That is kesampaian sekarang. Oke. Itu yang aku bawa dari wedding fotografi. Iya. Nah, buat penjelasan sedikit tadi teman-teman buat yang nggak ngerti, tadi sempat Koji juga sempat jelasin untuk istilah kayak back to back wedding. Jadi kalau back to back wedding itu adalah wedding yang tanggalnya berdempetan satu sama lain. Jadi kayak kalau di dunia wedding fotografi itu sering banget ya gue ya. Kayak gitu sering banget. Jadi biasanya kita para wedding photographer itu sering kali mendapatkan job yang karena yang merit banyak. Jadi otomatis kayak Jumatnya ada wedding, Sabtunya ada wedding, Minggunya ada wedding juga. Yang dimana kalau di Surabaya yang namanya wedding tuh kadang lebih dari 12 jam. Jadi ya makanya tadi sempat Koji sebutin bukan masalah fisik nggak kuat, tapi emang durasinya tuh panjang banget. Jadi memang itu berat buat kebanyakan orang. Kayak gitu. Nah, ini sedikit intermezzo aja buat teman-teman supaya paham sih kenapa kok yang mau terjun ke wedding ya mungkin. Bener, ngelihat glamornya, but behind that itu banyak hard work yang harus dikerjakan. Banyak hard work dan butuh komitmen yang cukup tinggi kayak gitu guys. Nah, tadi kan sempat bahas juga kalau salah satu Koji sempat bilang kalau dapat banyak pelajaran dari wedding yang justru malah Koko terapin ya di dalam dunia food sendiri. Aku sempat ada satu tema yang ketarik banget nih Ko. Jadi tadi Koji sempat bilang kalau di wedding memang harga lebih tinggi karena mungkin semua orang pasti merit ya kan. Demand-nya jadi lebih tinggi. Tapi gimana kok cara Koko bisa nerapin maksudnya bisa nerapin di bidang food yang notabene waktu itu belum booming kan ya. Jadi orang masih belum tahu value-nya segimana. Terus sepenting apakah branding itu dan foto tuh mewakilinya sepenting apa kok. Gimana kok ceritanya kok? Sebenarnya food photography itu kan kita masukin dalam kelas commercial photography. Commercial photography itu artinya apa? Visual yang digunakan untuk jualan atau simpelnya cari cuan gitu kan. Iya, benar. Food photography ini kenapa penting? Ketika orang melihat sebuah foto, food lah katakan, di restoran, di buku menu, di billboard, rata-rata kita hanya punya waktu atau dikasih waktu 2,3 detik untuk memutuskan. Nah, dia lihat di riset nih. Dia lihat di misalnya ke McD gitu ya, lihat Big Mac. Dia cuma punya waktu 2,3 detik sampai dia mau pesan itu atau enggak, atau pilih menu yang lain. So, foto itu sangat-sangat menentukan gitu. Itulah yang aku bilang kenapa foto food itu atau commercial shot itu digunakan untuk mencari cuan itu tadi. Itulah kenapa sekelas McD, sekelas Unilever, sekelasnya Nestle, any other brand itu mau invest ratusan juta untuk photoshoot. Karena foto itu sebenarnya perfect, dites, orang lihat 2,3 detik harus bikin orang sampai ada tesnya juga. Yes, harus bikin orang lapar langsung pesan. Yang tadi yang nggak lapar jadi lapar mata. Yang akhirnya pesan. Bikin psikologinya orang jadi ketarik untuk beli gitu ya. Ya, dari mata turun ke dompet. Gitu kan? Iya. Turunnya dompet ini. Yes. Nah, itulah ya that is commercial shot ya, dari mana turun ke dompet bikin orang keluar duit akhirnya. Kenapa itulah food photography itu penting. Nah, itu cara aku menjelaskan ke klien betapa pentingnya food photography. Nah, dari sana tahun 2010 2011 and long before that kebanyakan di Indonesia untuk food photography pricingnya masih per foto gitu ya. Per foto sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu rupiah gitu ya. Tapi kemudian we have to always question ourselves. Kalau kita mau selalu improve ya. Aku di wedding kok nggak ada ya orang aku mau foto yang di altarnya aja, ambil satu. Nggak pernah kan kayak gitu. It's always package the whole day. Yes, benar. Akhirnya aku bawa itu ke wedding, ke food photography. Food photography harus bisa juga dipaket project 1 hari gitu. Atau paling minim setengah hari lah, paling minim, tapi jarang sih. Itu hitungannya berarti jam gitu kok atau gimana kok? Kalau kita di Niji Studio sih per 8 jam paketannya. Oh, I see. Tapi item juga dihitung? Tidak. Jadi kita kalau sudah per project itu all you can shoot. Tapi kadang-kadang juga kita harus educate customer kita. Benar. Misalnya nih, kalau kita foto buat Citato gitu misalnya. The whole day 8 jam tuh bisa cuma foto 1 chip doang. Just for 1 chip sampai benar-benar perfect. Gitu. Kadang-kadang saya ceritainnya ke klien, kadang-kadang mereka agak shock sih kayak beneran nih 1 hari cuma foto 1 doang. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini semua tergantung dari kebutuhan klien. Ada klien yang bilang, Ji nggak perlu terlalu perfect lah, yang penting aku ada 30 menu 1 hari ini harus masuk. Boleh, kita juga akan accommodate gitu.
Jadi Tapi kita selalu ceritakan worst case-nya. jadi educate dulu lah. Betul, itu harus ceritakan, jangan manis-manisnya doang. Benar-benar harus jujur juga ya ke customer, tapi juga ceritain maksudnya semua itu kalau pengen bagus butuh prosesnya juga. Jadi ya prosesnya itu juga kita harus jelasin ke mereka agar sama-sama nyampe yang memang mereka butuhin dan kita deliver itu sama kayak gitu ya gue. Iya, itu harus satu we have to stand on the same ground sebelum hari H foto. Kalau lagi meeting itu nggak nyampe gitu ya, kayak kayaknya nggak, klien ini nggak klik deh, kita mundur teratur lah biasanya daripada sampai hari H terus kacau semuanya. Wah, nggak dipaksain gitu jadi kok ya. Iya, kita nggak mau maksain seperti itu. Oke, I see. Nah, tadi ini ada yang menarik nih kok. Koji sendiri kan based on Surabaya ya, setahu Dika ya. Padahal pada saat Koji zaman waktu dulu masih fokus di food photography itu, setahu Dika kan dulu sempat tertarik untuk komersil juga meskipun nggak seprofesional Koji. Cuman setahu saya zaman itu yang bisa berhasil itu orang-orang biasanya taunya hanya yang di Jakarta. Ya. Yang maksudnya kan karena marketnya kebanyakan besar di sana kan. Tapi kenapa kok Koji milih tetap di Surabaya gitu? Ini pertanyaan selalu diutarakan sama orang ke saya. Waduh Ji, kamu nih food fotografimu udah bagus loh. Kenapa sih nggak buka di Jakarta aja gitu ya? Ini kan lebih besar di sana. Of course. Semua murid-muridnya ini Academy, halo. Banyak banget yang udah sukses di Jakarta. Kita berapa kali bikin workshop di Jakarta, alumni kita udah pegang, kemarin alumni kita ada yang pegang Excelso, ada yang pegang 21, macam-macam. Gila. Oh ya, guys, sorry kok, sedikit intermezzo juga. Jadi Koji ini selain dia food photographer, influencer juga, Koji ini juga banyak membantu teman-teman di bidang akademi, karena di tempatnya Koji sendiri itu juga ada, Koji bikin namanya Iniji Academy. Iniji Academy, benar. Itu intinya workshop dan seminar, mungkin sekarang lebih ke webinar yang isinya educate banyak orang mengenai nggak cuma foto ya kok. Ya, tentang apa ya? Tentang bisnis, marketing, creative value. Nah, kayak gitu guys. Jadi makanya tadi sempat Koji sebutin itu karena muridnya udah banyak banget dan di sebelahnya ini adalah salah satu peserta yang pernah ikutan. Benar. Saya alumni dan saya udah ngerasain sendiri, makanya saya berani ngomong kayak gini. Wes, testimoni. Intinya di sini semua yang di-share itu benar-benar worth it banget guys. Jadi ini bukan promosi, tapi ini beneran testimoni dari saya. Worth it banget. Itu kenapa saya tertarik untuk ngajak Koji untuk sharing. Jadi buat teman-teman, bukan mau jualan atau gimana, tapi intinya kita ini pengen sharing ke teman-teman yang memang bisa dapat manfaatnya. Jadi bukan sekedar kayak ngobrol-ngobrol nggak jelas apa segala. Makanya itu saya ajak Koji yang kebetulan banget bisa, karena beliau ini jadwalnya susah banget buat ditemuin guys. Jadi kita beruntung banget bisa dapat banyak insight dari Koji. My pleasure. Silakan gue dilanjutin gue. Soal ke Jakarta tadi ya. Iya. Aku dari tahun 2014 sebenarnya sudah ada berkecamuk gitu ya. Aduh, ini job-joban dari Jakarta semakin banyak gitu ya. Yang kita lakukan waktu itu adalah kita back and forth aja. Saya punya partner di Jakarta. Tiap kali ada inquiry dari perusahaan-perusahaan multinasional di sana, biasanya partner aku yang maju buat meeting. Kalau sudah deal, saya berangkat, kita eksekusi. Jadi tetap ada perwakilan ya? Tetap ada perwakilan, karena zaman itu kan belum ada Zoom call gitu kan. Ada sih Skype, cuma zaman itu orang masih, ya meeting tuh harus tatap muka. Benar. Gitu kan. Budayanya masih beda. Ya, kita punya representatif di Jakarta, tiap kali meeting selalu datang. Kemudian kenapa nggak sampai permanen di Jakarta? Karena balik lagi ini personal ya, mungkin I'm not a big city boy, intinya gitu. Aku nggak bisa handle like behaviornya orang kota besar, macetnya itu seperti apa, lifestyle-nya ya. Wow, itu kalau kan banyak segmen kita itu perusahaan multinasional. Kalau meeting itu bukan di tengah kota bos, itu bisa ke Tangerang gitu yang jauh banget. Perginya bisa 2 jam, pulangnya 2 jam. Meetingnya 2 jam, it's like the whole day just for one meeting. Wasting time-nya lumayan banyak ya. Jadi akhirnya ya udahlah. Gitu ya. Iya, dan the pressure itu luar biasa banget. Benar. Kalau sudah kita ngomong Jakarta, itu udah ngomong, ini saya jujur ya, jangan tersinggung orang Jakarta ya. Skill itu cuma 10%. Orang Surabaya harus pede. Lawan orang Jakarta, orang Singapura, lawan orang dari London, dari New York, sama kok.
skillnya itu paling cuma 10%, 90%-nya itu lah mental sebenarnya. Attitude-nya juga itu ya. Yes, profesionalismenya. Oke. Gitu. Nah, dengerin guys, ini betul banget sih. Betul banget, ini berharga banget buat kalian. Ya, itu akhirnya dari sana ya udah deh kita putuskan I love Surabaya so much gitu ya, kayak kemana-mana di sini masih deket gitu. Kemudian juga kekeluargaannya itu masih ya kental lah gitu. Jadi sekarang kita kerjain banyak remote aja. Apalagi sekarang sudah zamannya digital, kita banyak ngerjain beberapa project startup itu jarak jauh aja gitu. Jadi remote ya. Kirim briefing kita kerjain dari sini. I see. But however, kalau kalian pengen busnya cepet, ya memang harus. Cara tercepat adalah you go to Jakarta. Yes, kalau di Indonesia itu ya mau nggak mau sih sebenarnya kalau mau benar-benar akselerasi. Benar, karena kalau menurut saya sih Indonesia ini masih centralized banget, jadi belum benar-benar merata. Karena itu kayak kerjaan untuk dunia kreatif terutama ya, entah itu foto atau video atau film ya, pusatnya masih sementara ini di Jakarta. Cuman memang pelan-pelan akan berubah, karena kayak sekarang aja sejak ada pandemi kayak gini, mindsetnya orang mulai agak terbuka kayak gitu. Betul. Tapi nggak bisa dipungkiri juga sementara ini masih seperti itu. Betul, tapi buktinya dengan nggak seperti itu pun Koji ini masih bisa survive. Bahkan kalau dari yang saya tahu, dia megang banyak banget brand-brand besar yang dia handle, nggak cuma dari fotografinya aja, tapi untuk brandingnya dan lain sebagainya. Nah itu gimana kok caranya bisa tetap di Surabaya tapi bisa bukan menangkan ya, kayak bisa dapetin tender yang gede-gede kayak gitu. Teman-teman pasti pada penasaran semua soalnya. Aku percaya ada satu moto yang benar-benar semua orang harus pegang ya kalau kita mau besar di dunia kreatif ataupun bisnis apapun. Your network is your net worth. Jadi networkmu itu yang akan menentukan seberapa besar asetmu atau seberapa besar bisnismu. Kita walaupun di Surabaya, aku occasionally ke Jakarta. Tiap kali ke Jakarta kerjaan project, misalnya project 3 hari. Hari keempat saya stay. Kayak gini, ngobrol-ngobrol sama teman kreatif di Jakarta. Kalau mereka butuh bantuan, wah, kalau yang aja deh, kemarin kayaknya dia bisa deh ngerjain ini. Gitu. Network tuh harus dibangun, dan dibangunnya tuh nggak berdasarkan UUD aja ya, karena kita ada project. Benar. Harus tulus gitu. Kelihatan banget bedanya soalnya memang. Harus benar-benar apa yang bisa kita kontribut kepada teman-teman kreatif yang lain di kota manapun ya, kita harus bisa kontribut. Salah satu kontribusi aku ya memang lewat Indie Academy. It's not free, tapi ya orang-orang banyak yang terbantu dari kontribusi kita. Karena memang pengen kasih manfaatnya utamanya. Iya, manfaat tuh harus benar-benar orang lihat kok. Value-nya ya. Dan banyak kayak beberapa simpel aja kayak webinar kita Indie Academy berbayar. Beberapa staff perusahaan multinasional tuh ikut di webinar kita. Kemudian mereka ngelihat, wah ini kayaknya perusahaanku butuh nih buat bikin training ini nih. Akhirnya dipanggil. Mau bikin giveaway nih, kita dipanggil lagi gitu. So harus tetap mupuk ya namanya network dan branding. Oke. Duanya harus benar-benar network, branding, dan memang meaningnya atau tujuan utamanya itu dibalik kita untuk survive, untuk bisa tetap jalanin operasional perusahaan, juga tujuan utama kita adalah ketulusannya itu yang memang bakal bikin kita konsisten terus ya. Ya, benar. Kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Koji sendiri kan zaman sekarang nih digital kan berkembang banget ya, beda banget ya. Dari Koji cerita yang dari zamannya masih blog, atau mungkin kayak yang teman-teman yang tahu ya, zamannya masih chat MIRC dan sebagainya. Oh my god, ASL PLZ. Iya. Banyak yang ngerti, gue yang nggak ngerti udah. Zaman dari kayak gitu yang sekarang sudah bisa live streaming dengan mudahnya, terus bisa pakai video call live streaming, bahkan bisa live. Itu udah gampang banget lewat handphone aja. Nah, kalau Koko lihat dari perkembangan zaman gitu, beda nggak sih Koko? Maksudnya behaviornya anak-anak sekarang, atau mungkin behaviornya kayak pekerja seni yang sekarang ini dengan yang dulu? Ya, sangat. Jangankan 10 tahun lalu ya, beda tahun aja udah beda approach. Benar, cepet banget ya. Ya, kita sebagai pekerja kreatif harus mau nggak mau ya. Saya sendiri sebenarnya kalau harus ngikutin zaman itu sebenarnya capek sebenarnya. Kalau kita ngomong live streaming aja, live streaming ada Zoom call, ada YouTube Live, ada Microsoft Teams, ada Google Meet. Bayangin, ini kita semua harus kita kuasai loh. Kadang-kadang klien, saya mau pakai Google Meet. Aduh gila, gue nggak pernah ini. Belajar tapi lagi. Mau nggak mau di usia seperti saya gitu ya. Wah itu benar-benar something yang benar-benar
kita mau nggak mau dipaksa. Apalagi namanya pandemi ini. Benar. Pandemi ini benar-benar memaksa semua orang. Yang tadi nggak mau belajar, harus sekarang belajar. Harus bisa adapt ya. Gitu. Kalau kita ngomong 10 tahun lalu, wah perbedaannya jauh banget sampai seperti sekarang. Tapi bukan berarti kita lompatannya 10 tahun. Setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan kita tuh selalu ngikutin apa sih yang lagi trending sekarang. Benar. Kita harus bisa adapt. Kalau ketika 10 tahun lalu saya down, saya nggak lanjut lagi. Hari ini Dika, kita nggak ketemu Dika. Setelah kejadian itu, saya sempat kapok nge-review, sempat kapok juga foto makanan.